Ya, alhamdulillahirabbil alamin, masih bersama kami di sini dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua, menuntut ilmu adalah sebuah hal wajib bagi kita, bagi manusia, bagi seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Karena ini dijadikan sebagai salah satu tonggak utama untuk kita bisa mempelajari apapun itu. Ibadah, sosial, pemerintahan, lingkungan, bahkan hal-hal yang sifatnya menjadi aktivitas sehari-hari pun juga tak luput dari bagian yang sudah kita dapatkan dari ilmu. Banyak dari kita, Pak, untuk kemudian juga sulit pada saat menerapkan, mengamalkan ilmu tersebut. Kita memang mendengarkan dari tuan guru, begitu ya, dari kemudian juga dosen, dari guru, baik itu di tingkat sekolah ataupun juga tingkat sekolah yang ibaratnya non formal sekalipun, ataupun juga dari pengalaman itu tadi. Nah, banyak hal yang kemudian juga kadang hanya beberapa yang kita terapkan karena keterbatasannya pengetahuan kita untuk mengetahui kaidah-kaidahnya sebenarnya, atau kadang rasa malas yang menghampiri di dalam diri kita, atau mungkin bisa jadi faktor eksternal lainnya, misalkan ada kegiatan di luar dan lain sebagainya yang mengharuskan kita untuk ibaratnya lebih mengutamakan pekerjaan atau aktivitas di luar daripada itu tadi mengamalkan. Bagaimana sebenarnya adab ilmu itu sendiri, walaupun kita secara rutin mendengarkan, namun hanya segelintir yang kita jalankan atau yang kita amalkan. Baik, jadi bagaimana caranya kita kemudian bisa mengamalkan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari. Memang kemudian apalagi kalau terkait dengan ilmu-ilmu agama ya, maka ini terkait dengan bagaimana kita menyikapi diri kita sendiri. Artinya apa? Bahwa di dalam diri kita ini kan manusia itu tersusun dari nafs ya, ada nafsu, ada akal, kemudian ada hati. Nah, maka kemudian kalau nafs kita lebih mendominasi di antara tiga entitas ini, maka yang muncul adalah tadi yang disebut dengan kemalasan itu. Nah, maka ini terjadi pertarungan, selalu terjadi pertarungan di kita ini setiap hari, pertarungan antara nafs dan hati kita dan akal kita, dan mereka saling ingin mendominasi sebenarnya. Nah, kekalahan kita misalnya nafsu kita mengalahkan yang dua entitas yang tadi itu, maka ini mengakibatkan muncullah kemalasan, kemudian kita tidak mengamalkan apa yang dipetuahkan oleh guru kita, karena nafsu kita mendominasi. Nah, maka pertarungan kita sebenarnya adalah mujahadah diri ya. Jadi kita bertarung dengan diri kita sendiri, mengalahkan nafsu kita itu. Bagaimana kemudian akal dan hati kita bisa mendominasi nafsu kita. Maka kalau itu terjadi, kita akan begitu mudahnya nanti mengamalkan petuah-petuah guru kita. Nah, maka dalam keseharian bagaimana caranya? Nah, maka ya ulama-ulama klasik itu memberikan misalnya ya kurangi tidur, kurangi makan. Ini adalah model-model bagaimana cara mengalahkan nafsu itu sebenarnya. Ya. Jadi bagaimana kita mengalahkan? Kalau kita hari ini misalnya selalu saja memanjakan perut kita misalnya, ya maka itu hampir dipastikan kemalasan pasti muncul sudah. Maka kemudian kalau ada istilah wisatawan kuliner itu saya nggak paham sebenarnya. Walaupun saya paham konsepnya paham, tetapi dalam konteks hubungannya dengan agama kita, untuk apa? Untuk apa kita kemudian kesana kemari cari makanan sementara kita kemudian di rumah setelah datang dari situ kelelahan. Jadi nggak ada sentuhan kesadaran lagi bahwa kita ini sebenarnya adalah makhluk yang utama dengan Tuhan, bahwa hubungan kita yang paling utama itu dengan Tuhan sebenarnya. Nah, oleh karena itu ketika kemudian kita bisa menyeimbangkan, bahkan kemudian menomorsatukan kehidupan hati rohani kita, maka kita akan mengelola urusan yang sifatnya nafs itu dengan cara kita. Maka kemudian ya, para ulama sudah memberikan cara itu. Maka kalau kemudian cara itu kita pakai, maka otomatis nanti perlahan-lahan kita akan bisa membuang kemalasan itu. Jadi kita mungkin kita punya program-program yang itu program-program yang sifatnya kebaikan, yang itu bisa mengalahkan yang hari ini yang kita anggap program-program yang sebenarnya sifatnya hanya kegembiraan sesaat saja. Bicara mengenai hal tersebut, tabiat menjadi bagian yang kemudian juga tidak terlepas dari manusia. Tabiat untuk ibaratnya mengedepankan itu tadi, tidur begitu ya, untuk kemudian juga secara berlebih, kemudian makan secara berlebih, atau bahkan ibaratnya menjadi bagian yang kemudian juga dirasa sia-sia tersendiri itu tadi, Pak ya. Nah, kalau kita bicara mengenai ilmu, ada ungkapan bahwa
ilmu itu dicatat. Nah, ilmu itu selain harus didengarkan dan disimak begitu, karena kemampuan otak mendengar kita kan kalau secara penelitian itu sendiri kan hanya memang berkisar 20 menit untuk kemudian menyerap ilmu apapun itu. Sedangkan pengingatan kita secara data itu sendiri kan apabila sudah melampaui dari 1 minggu, maka data yang disebutkan dari hasil penelitian tersebut adalah sekitar 96% apa yang pernah kita dengar itu akan kita lupa secara teorinya begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai ilmu itu harus dicatat, apakah benar seperti itu? Ya, saya pikir itu betul. Pertama kita misalnya ada istilah begini ya, di mahfuzat itu di pelajaran pondok pesantren itu terkena istilah begini. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Jadi ilmu itu buruan, seperti binatang buruan. Tetapi kemudian al-kitabatu, tulisan itu yang mengikatnya. Dan kita hari ini beruntung, khazanah-khazanah Islam itu kan karena ada catatan-catatan. Betul. Kita tidak bisa bayangkan kalau catatan itu tidak ada. Hadis misalnya. Bahkan Al-Quran pun, seandainya Al-Quran ini hari ini misalnya tidak ada catatannya, bagaimana kita membaca Al-Quran? Bagaimana kita mengajarkan kepada, ya kecuali kemudian sanad-sanad yang sangat kuat. Ya. Tetapi kan problem, sanad-sanad ini kan juga guru-guru yang mengajarkan tergantung dan kemudian terbatas. Nah, bagaimana kemudian yang terbatas ini bisa memberikan kesempatan kepada semua orang yang banyak ini? Maka tentu saja karena terbatas ini agak problem, menimbulkan masalah. Oleh karena itu catatan-catatan penting. Bahkan catatan tadi kan bukan hanya pengetahuan secara umum, bahkan kitab suci kita saja karena catatan. Baik. Hadis kita ada karena catatan. Kita tidak bisa bayangkan kalau 2 pondasi besar ini tidak ada catatannya. Bagaimana nasib Islam? Artinya itu tadi begitu pentingnya. Sangat penting. Ya, begitu pentingnya bagian dari mencatat ketika mendengarkan satu ilmu. Apalagi kan ibaratnya saat ini teknologi semakin canggih, walaupun informasi begitu banyak yang kemudian juga kita bisa dapatkan dengan hanya mengetik satu keyword atau kata kunci begitu Pak ya untuk bisa didapatkan, tapi alangkah lebih berfaedahnya atau lebih memiliki khasiatnya tersendiri kalau kita langsung mendengarkan dan langsung mencatat dari apa yang catatan kita itu sendiri. Nah, tapi Pak, kalau bicara mengenai catatan Pak ya, catatan demi catatan itu sendiri kan kadang itu juga hanya sebagai bagian dari tumpukan yang kadang kalau kita secara rutin misalkan mengaji ataupun juga sekolah dan lain sebagainya, ketika sudah waktu demi waktu berlalu, itu hanya menjadi bagian dari tumpukan catatan. Tidak ada yang namanya ibarat kalau dalam istilah kita mutalaah dalam mempelajari kembali, membaca kembali, dan kemudian juga mengingat kembali wajah-wajah dari guru ulama pada saat menyampaikan hal seperti itu. Sebagaimana yang kita ketahui, apakah hal tersebut ini juga menjadi kesalahan kita sebenarnya dalam lalai mengabaikan ilmu yang sudah kita dapatkan, atau harus secara rutin hal tersebut memang kita jadikan sebagai amalan untuk kita terus tolaah? Ya, memang ketika orang-orang menuntut ilmu dan kemudian berhasil memperoleh ilmu, maka kita ini kan akhirnya berlevel-level. Jadi memang ada nanti kelompok-kelompok yang ketika menuntut ilmu dia kemudian menyatakan dirinya sebagai pengajar, sebagai ilmuwan, sebagai kaum intelektual. Nah, maka orang-orang ini tentu saja ya harus kemudian mengkaji khazanah-khazanah lama. Tetapi kemudian ada juga level berikutnya yang mungkin bagian masyarakat yang lain, mereka menuntut ilmu ya datang, mendengar, kemudian lakukan, amalkan apa yang bisa, selesai sudah. Nah, jadi maka tentu saja tanggung jawab yang paling besar itu nanti ada pada ilmuwannya, para intelektualnya, untuk membongkar khazanah itu lagi, untuk mengingat apa yang dicatat dulu, dan kemudian diperbaharui lagi dengan konteks kekinian misalnya. Nah, maka ya tentu saja penyikapan kita ini tergantung kita ini berada di kelompok yang mana. Maka bagi guru-guru agama, bagi ilmuwan-ilmuwan, bagi intelektual itu ya khazanah-khazanah lama itu harus menjadi basis sebenarnya. Karena bagaimanapun pengetahuan kita itu ya hulunya dari sana. Kita tidak bisa kemudian menyatakan ilmu ini baru nih, nggak ada yang dulu, nggak bisa. Ini kan sebenarnya mengalir saja sebenarnya. Bahwa ada perubahan-perubahan ya itu mesti sudah. Tetapi pada dasarnya ya dari sana, dari hulunya dia mengalir. Baik, ada ungkapan juga bahwa ketika menjadi tenaga pengajar begitu ataupun juga mengajarkan 1-2 ilmu itu sendiri, tidak bijaksana rasanya hanya berdasarkan dari pendengaran. Apakah itu benar Pak ya? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami
tentunya di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.